Jadi Islam itu luar biasa Mas, bahwa kita diminta untuk merancang sesuatu ke depan, tapi pada saat yang sama kita disadarkan pada sebuah kata yang namanya takdir ya, yang mana ketetapan Tuhan. Maka bagi Allah seseorang itu mencapai sesuai dengan rencananya atau tidak itu nggak penting. Yang penting adalah bagaimana dia mensikapi di setiap momen yang setelah dia azam, setelah dia menginginkan sesuatu, kemudian direncanakan dengan sebaik-baiknya, prosesnya sesuai dengan ajaran-ajaran agama, atau pada titik yang lain, kemudian apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan takdir, maka di dalam Islam yang penting kalau kemudian kita tidak sesuai harapan kita, gagal, kesabaran yang muncul, dan kalaulah kemudian sesuai dengan rencana-rencana kita, rasa syukur yang muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta di awal tahun 2023 ini. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan umur untuk menghirup udara segar, dan semoga di tahun ini kita mendapatkan keberkahan dan menjadi lebih baik lagi. Nah, banyak orang mencanangkan atau membuat resolusi di awal tahun baru, bahkan ada juga yang di akhir tahun sudah membuat resolusi. Di antara mereka ada yang sangat optimis terhadap tahun baru. Ya, ada juga yang ya biasa-biasa aja tapi tetap optimis. Bahkan ada juga yang pesimis, apalagi misalkan lembaga dunia seperti IMF itu meramalkan bahwa tahun ini itu akan terjadi resesi global. Nah, saya akan membincang ini dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Apakah Rasulullah sudah pernah melakukan resolusi, dan apa sih isi resolusi Rasulullah itu di awal tahun? Saya sudah ditemani Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina di channel Tauhid Cinta ini dan juga dosen di Institut Ilmu Al-Quran. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa resolusi tahun ini Ustadz? Resolusinya apa ya? Katanya kan dalam sebuah hadis itu disebutkan bahwa hari ini harus lebih baik dari yang kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itulah mereka orang-orang yang beruntung. Sebagai orang yang beriman ya, cuman satu resolusinya sebenarnya. Bagaimana dia punya prinsip dalam hidup itu hijrah gitu ya. Hijrah itu adalah bagaimana memposisikan dirinya dalam konteks hablum minallah maupun hablum minannas itu lebih baik dari hari sebelumnya. Karena tanpa itu maka kemudian rugi ya. Rasulullah kan mengatakan kalau kita sama saja kehidupan kita dengan hari kemarin dalam ibadah kita, dalam kebaikan-kebaikan kita, Rasulullah mengatakan rugi. Yang beruntung adalah orang yang mangkana yaumuhu khairan min amsi. Jadi orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Bahkan kalau orang sama atau kemudian bahkan lebih jelek, Rasulullah mengatakan mal'unun kan, terlaknat. Maka pilihannya adalah ketika kita diberi umur panjang, maka umur panjang itu mestilah diisi dengan segala kebaikan dan kemuliaan. Maka ada satu doa yang sering dipanjatkan kalau kita mengakhiri kita takziah atau tahlilan itu ya. Jadi doanya itu, kalaulah engkau berikan aku umur panjang, mudah-mudahan umur panjang itu berisi kebaikan dan kemuliaan. Dan kalau engkau wafatkan aku, mudah-mudahan itu sebagai jalan engkau untuk memutus segala kesempatan aku berbuat kesalahan dan hal-hal negatif. Ini itu kan menarik sesungguhnya gitu. Jadi kalau kita simpulkan, maka resolusi terbaik umat Islam adalah memastikan hidupnya itu lebih baik dari kemarin, atau prinsip hijrah itu menjadi penting. Bahwa nanti masing-masing orang punya prinsip hijrah yang spesifik dalam resolusinya itu menjadi apa ya, menjadi sangat personal, karena itu sesuai dengan bagaimana target-target resolusi di tahun 2023 misalkan tercapai. Kalau kita bahas lebih rinci. Ada istilah di Jawa itu kalau nggak salah mulur mungkret. Ya, artinya bahwa tidak harus selalu progres, tidak harus selalu lebih baik, tapi ada kalanya kita mundur, ada kalanya kita menurun.
tapi menurun itu untuk lebih maju lagi gitu. Jadi tidak harus. Nah ini kan kadang-kadang ya filosofi pembangunan gitu, harus ada progres gitu. Padahal ya justru di momen-momen kita menurun atau di momen-momen kita lagi down gitu, itulah momen kita untuk bangkit kembali bahkan lebih maju lagi. Itu bagaimana pendapat? Ya saya kira kan apa yang diminta dari manusia adalah bagaimana dia membuat rencana-rencana ya yang terbaik, bahwa kemudian keputusannya kadang apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan harapan kita, maka itu bukan akhir dari segalanya kan. Maka kemudian ada motivator yang mengatakan ya kadang-kadang bahwa kemudian kegagalan itu penting agar melecut kita untuk kemudian memperbaiki diri, mengevaluasi skill kita, mengevaluasi karakter kita, mengevaluasi tata cara kerja kita, sehingga dengan kegagalan itu bahkan menjadi batu loncatan gitu. Jadi Islam itu luar biasa Mas, bahwa kita diminta untuk merancang sesuatu ke depan, tapi pada saat yang sama kita disadarkan pada sebuah kata yang namanya takdir ya, yang mananya ketetapan Tuhan. Maka bagi Allah seseorang itu mencapai sesuai dengan rencananya atau tidak itu nggak penting. Yang penting adalah bagaimana dia mensikapi di setiap momen yang setelah dia azam, setelah dia menginginkan sesuatu, kemudian direncanakan dengan sebaik-baiknya, prosesnya sesuai dengan ajaran-ajaran agama, atau pada titik yang lain kemudian apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan takdir, maka di dalam Islam yang penting kalau kemudian kita tidak sesuai harapan kita, gagal, kesabaran yang muncul, dan kalaulah kemudian sesuai dengan rencana-rencana kita, rasa syukur yang muncul. Jadi sabar dan syukur itu yang menjadi catatan di mata Allah, bukan kegagalan dan kemudian dan kesuksesannya. Ya karena kesuksesan itu ada kegagalan adalah kesuksesan yang belum terjadi. Ya seringkali kan banyak orang kan kemudian aduh gitu ya, kemudian kalau gagal itu menganggap itu akhir dari segalanya. Banyak contoh-contoh para nabi dan rasul gitu kan membutuhkan begitu banyak waktu gitu. Bahkan kemudian dalam konteks hari ini mungkin Nabi Nuh 950 tahun hanya mendapatkan beberapa orang yang mengakui kenabian dan bertauhid kepada Allah. Bahkan istri dan anaknya pun kan kemudian tidak mengakuinya. Tapi itu bukan sebagai sebuah kegagalan gitu, bukan masalah kuantitasnya. Tapi bagaimana Nabi Nuh terus mengoreksi diri, beristiqomah untuk menjalani apa yang diperintahkan Allah. Rasul itu menyampaikan risalah saja, bukan untuk membuat orang kemudian beriman dan tidak, misalkan. Apa sih makna resolusi itu? Bukankah resolusi itu solusi ditambah kata re gitu? Jadi kita mencari solusi paling gampang gitu tambahin gitu ya. Ya resolution dalam bahasa Inggrisnya itu ada yang mengatakan keputusan, ada yang mengatakan ketetapan hati gitu ya. Tapi kalau dalam konteks yang kita bicarakan resolusi, misalkan resolusi tahun 2023 adalah kemantapan hati atau ketetapan hati kepada diri kita sendiri untuk kira-kira inilah ya, meminta kepada diri kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Ini komitmen diri, rencana-rencana tahun ini apa, dan kemudian resolusi itu kayak sebuah tanggung jawab terhadap diri kita. Maka kemudian banyak orang mengatakan resolusi itu nggak ada gunanya kalau nggak tertulis. Kalau nggak tertulis sekedar omongan itu gampang sekali terlupakan. Kalau tertulis itu Mas ada evaluasinya, ada target-targetnya. Resolusi itu kalau bisa pertama spesifik. Kalau nggak spesifik kita agak susah kan untuk mengevaluasi. Yang kedua measurable, itu terukur gitu ya. Kemudian achievable, bisa dilakukan nggak resolusinya tahun ini saya jadi presiden gitu, padahal dia bukan siapa-siapa, atau tahun ini saya punya uang sekian miliar. Tapi kalau dia tidak punya sesuatu yang spesifik, tidak terukur, tidak dapat dilakukan juga susah, sehingga kemudian yang paling penting resolusi itu kalau bisa ada ukuran waktunya, sehingga kemudian kita gampang gitu. Ada deadline, sehingga bulan ini dari 12 bulan tahun 2023 ini sudah berapa persen resolusi terhadap diri saya memaksa dalam tanda petik ya untuk mengkomitmen merubah diri dalam konteks kesehatan, dalam konteks spiritual, dalam konteks finansial, dalam konteks misalkan ada orang yang resolusi tahun ini kemudian harus menikah gitu,
Tapi kan harus terukur gitu. Dia belum punya bayangan, belum punya apa dan sebagainya. Belum punya pasangan, belum punya pasangan dan sebagainya ya agak repot. Oleh karenanya, dan yang paling penting resolusi kalau bisa relevan. Relevan dengan kehidupannya, relevan juga dengan kondisi tahun 2023 yang disinyalir ya. Banyak pakar merupakan resesi global. Itu kan relevansinya juga harus diperhatikan, sehingga harapannya orang punya resolusi itu ya semuanya resolusinya kemudian bisa dikerjakan, bisa dilakukan, sehingga di akhir tahun nanti evaluasinya kira-kira oke lah dari resolusi yang ada. Nah, pernah nggak sih Rasulullah itu melakukan resolusi, dan kapan Rasulullah melakukan resolusi? Apakah setiap awal tahun ataukah setiap saat? Kalau kemudian berdasarkan hadis itu kan sebenarnya resolusi itu tiap hari gitu ya. Karena kalau tiap hari evaluasinya lebih jelas ya, lebih detail, karena bagi Islam, di dalam Islam yang ada itu ulang hari bukan ulang tahun gitu. Maka kalau kita berdoa bangun tidur itu kalau alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jadi setiap hari kita diberi kehidupan baru, ini hari baru, maka kemudian setiap hari mestinya orang memulai hidupnya dengan resolusi hari itu akan melakukan apa gitu. Jadi bukan hari tanpa komitmen, tanpa rencana. Sehingga muslim yang terbaik itu muslim yang betul-betul sebenarnya hidupnya teratur gitu. Teratur dalam arti dia lakukan apa kehidupannya dalam kesehariannya. Kalau tahunan itu agak global ya gitu. Kok saya ngelihat dalam beberapa hadis yang tersirat kok kemudian lebih ngelihat resolusi terbaik itu resolusi harian, dan evaluasinya menjelang tidur kan Rasulullah ngajarinnya. Kayak hadis yang Mas Rifki tadi sampaikan, hari ini lebih baik, itu kan konteks resolusi sebenarnya, bahwa bukan tahun. Jadi orang yang benar-benar komitmennya memastikan day per day-nya itu dipastikan dia akan lebih baik dari hari sebelumnya. Dan muhasabahnya berarti itu setiap hari ya. Di sebelum kita tidur, apa sih yang sudah kita lakukan hari ini, apa yang kurang, apa yang salah dari yang kita lakukan hari ini. Jadi bukan setiap akhir tahun, malah harusnya setiap hari kita melakukan. Idealnya setiap hari, resolusinya idealnya juga tiap hari. Maka banyak hadis yang mengatakan ada orang-orang yang misalkan di dalam hadis Arba'un Nawawinya Imam Nawawi itu, di hadis 23 itu ada bicara tentang 8 hal yang kemudian menjadikan seseorang itu insya Allah bisa hasanah dunia dan akhirat. Terakhir itu yang ke-8 adalah orang-orang yang memulai harinya dengan kerja keras, tetapi ada 2 kesudahan. Yang pertama, dia menjual waktu dan dirinya untuk kebaikan, maka dia akan beruntung. Dan ada orang yang sama-sama kerjanya 8 jam, dia bekerja keras tapi untuk sesuatu yang tidak baik, maka dia akan binasa atau merugi gitu. Dari situ kan kemudian kelihatan sekali alangkah idealnya kalau kita itu melakukan resolusi setiap hari. Jadi memastikan setiap pagi habis sholat subuh itu kemudian kita akan melakukan apa, punya target apa, punya rencana apa, tentunya kebaikan-kebaikan, wabil khusus misalkan hablum minallahnya apa. Maka idealnya resolusi harian itu tertulis, tercatat gitu. Pokoknya kemudian misalkan ada orang yang resolusi setiap harinya one day one juz misalkan. Pokoknya setiap hari saya akan membaca Al-Quran 1 juz. Resolusinya setiap hari orang bersedekah. Kan ada hadis yang mengatakan setiap pagi itu malaikat datang untuk menghampiri setiap orang. Dan Rasulullah mengatakan apa? Malaikat itu mengatakan Allah manfik khalafa. Barang siapa yang memulai harinya dengan infak, maka dia akan mendapatkan ganti yang terbaik. Tapi ada orang-orang Allah mumsik talafa, dan malaikat mendoakan barang siapa yang memulai harinya dengan kikir, tidak mau bersedekah, maka dia akan mendapatkan kebinasaan. Dari beberapa hadis itu kok saya punya kesimpulan bahwa Islam itu mengajarkan kita memastikan bukan tahunan, setiap hari kita pastikan kita memulai hari dengan rencana-rencana baik,
kita akhiri hari dengan muhasabah, sehingga kemudian apa yang sudah baik kita minta sama Allah, kita syukuri, besok kemudian kita istiqomahkan minta menjadi lebih baik, dan apa yang kurang baik segera kita taubati dan kemudian kita rubah esok harinya. Oke, terakhir Ustadz, dalam membuat resolusi ini, ya apalagi misalkan ada prediksi bahwa akan terjadi resolusi, terjadi resesi gitu. Perlu nggak kita pesimis atau kita harus tetap optimis saja, atau bahkan ada orang yang over optimistik? Ya, tidak ada kata pesimis sesungguhnya dalam Islam, gitu ya. Allah mengatakan misalkan dalam surat Ali Imran 139, wala tahinu wala tahzanu, janganlah kalian pesimis ya. Jangan kalian bersedih, wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Ini menarik karena kalian semua itu akan menjadi orang hebat, akan menjadi orang yang sukses kalau kalian beriman. Artinya apa? Kata kuncinya iman. Orang yang beriman itu punya Tuhan. Orang yang punya Tuhan itu punya harapan. Maka Islam itu identik dengan optimisme. Kemudian bayangkan ketika Abu Bakar mulai kemudian pesimis ketika di Gua Thur, cuman ada 2 orang sama Rasulullah di hadapannya pasukan Quraisy. Kemudian ini Abu Bakar mengatakan, ya Allah, ini kalau kita tertangkap kemudian Rasulullah terbunuh, Islam kemudian bagaimana kemudian kesudahannya. Tapi Rasulullah kan mengatakan, merangkul Abu Bakar dengan mengatakan, wala tahzan innallaha ma'ana. Jadi jangan kau khawatir, jangan kau pesimis, jangan kau bersedih, Tuhan bersama kita gitu. Maka orang Islam adalah orang-orang yang optimis, orang Islam adalah orang yang menganggap bahwa masa depan itu pasti cerah bagi orang-orang yang punya iman, orang yang punya etos, orang-orang yang punya semangat. Dan dalam sebuah hadis menarik Mas Rifki, Rasulullah mengatakan Allah itu lebih suka kepada mukmin yang qawi, mukmin yang kuat daripada mukmin yang dhaif. Dan di hadis yang panjang itu mengatakan, kalau kalian sudah merencanakan satu kebaikan yang bermanfaat, kerjakan dengan semaksimal mungkin. Tapi kalaulah kemudian ada kegagalan, jangan mengatakan seandainya. Nah, seandainya saya begini, saya begitu gitu. Maka kemudian lakukanlah, maka katakanlah qadarullah. Memang Allah sudah mentakdirkan begini. Sebab kalau kita di akhir hadis itu mengatakan wa innalau, sesungguhnya kata lau, seandainya, jikalau itu adalah pintu masuk setan. Maka jangan sampai teman-teman semua, kalau kita punya Allah, punya Tuhan, punya iman, maka seberat apapun ya cobaan, Allah selalu mengatakan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan pernah memberikan beban, tanggung jawab atau ujian di batas luar dan kemampuan manusia. Dan yang penting kenapa kita harus optimis, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahkan diulang 2 kali dalam surat Al-Insyirah. Maka sesungguhnya setiap ada resesi pasti ada jalan keluarnya. Setiap ada kesedihan pasti ada kebahagiaan, dan itu beriringan bukan sesudah kita, karena di situ kata-katanya dengan kata-kata maaf. Maka orang yang punya iman itu orang yang punya kesadaran penuh seperti itu, bahwa saya pasti diberi kemampuan oleh Allah sebelum Allah menguji dengan satu ujian, dan setiap ujian yang Allah hadirkan pada saat yang sama ada solusi dan jalan keluarnya. Oke, terima kasih Ustadz, luar biasa ini. Ya, mari kita terus optimis karena kita punya Allah ya. Dari situlah kita punya harapan. Ya. Nah, dari harapan itulah hidup kita menjadi hidup. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.